Oke, kita sambung di sesi sebelumnya, di mana muncul sosok dari perapian itu, muncul sosok seperti manusia. Tengah-tengahnya, apinya membesar kayak keluar gitu, Xavier. Dan di tengah-tengahnya ada sosok orang, separuh hitam dan separuh putih. Ketika sosok itu keluar, semua kedua makhluk yang ada di sini itu langsung bersujud, kayak takut kepada sosok tersebut. Siapa kamu? Sosok itu mendekat dalam jangkauan api yang bisa dia capai. Tubuhnya emang sedikit agak terbakar, jadi iya seperti itulah dia. Instinctively si Xavier bakal berusaha menjauh gitu loh badannya, kepalanya menongak menjauhin dia lah pokoknya. Agak panas, tapi iya itu yang akan kamu rasakan. Tuh. Dia akan bilang, kita ini adalah suara dari dunia yang ada di antaranya, kata makhluk ini. Itulah kenapa kita nggak punya sebuah warna yang pasti. Apa itu dunia di antaranya? Anggap aja antara masa lalu, masa depan, masa kini, semua itu ada irisannya. Nah, kita itu hidup dalam irisan-irisan tersebut. Apa yang kalian mau dariku? Aku cuma anak sekolah biasa, kenapa kalian culik? Terus si ketua ini ngelihat kepada kedua anak buahnya kayak, itu tidak mungkin mengambilnya tanpa menculiknya kan. Gitu. Lagi pula ini persembahan buat Anda, jadi ini di masa Nebula sedang lewat dan ini waktunya kita bisa keluar, dan satu-satunya orang yang ada di jalan atau yang ada di luar cuman dia pada distrik tersebut. Sisanya yang lain belum pulang. Jadi kami berhasil membawanya ke sini. Ya, sebagai yang pertama sih. Terus kata si orang ini lebih kecil. Dia seukuran kamu, badannya bahkan lebih kecil daripada dua penjaga yang dari belakangnya. Dan mereka cuma berkata, dan dia nih, si orang itu bilang, baiklah. Jadi begini, dia mendekat lagi ke kamu. Dia berusaha menjauh pokoknya. Berusaha menjauh, nggak bisa, karena ada spell di bawahnya. Terus dia memegang kepalamu gitu kan, dia muter ke belakang. Jadi sakit nggak waktu dipegang? Nggak sakit. Kamu nggak, bahkan kamu hampir tidak kayak merasakan bahwa kamu tuh disentuh. Terus kamu dipegang, kursinya diputar sama dia, jadi kamu mengarah ke makhluk tersebut. Jadi dia ada di belakangmu. Madep sinilah. Ya, dia ada di belakangmu. Aku yang mempertanyakan kepadamu 3 hal. Kalau kamu menjawabnya dengan benar, mungkin aku akan melepaskan kamu. Kalau tidak, aku biarkan mereka menyantapmu. Oke. Pertanyaan pertama. Kalau kamu dipojokkan, terus kamu kayak dikasih unjuk, tangannya satu lewat dari telingamu gitu, dikasih unjuk. Ada orang-orang yang merasa dirinya lebih kuat daripada kamu. Dan kamu dipojokkan, dipaksa, didorong. Apa yang akan kamu lakukan? Menghindari masalah. Apa? Menghindari masalahnya.
Hindari masalahnya. Menarik. Pertanyaan kedua. Sebelum pertanyaan kedua, si monster di depanmu tuh kayak udah langsung pertanyaan ketiga aja. Tuh, biar aku bisa memakannya langsung. Mereka udah kayak lapar gitu. Tunggu bentar. Pertanyaan apa ini? Pertanyaan yang kedua. Dilahirkan oleh ibu yang sama. Tapi mempunyai genetik yang berbeda. Yang satu lebih kuat, yang satu lebih lemah, yang satu lebih pintar, yang satu biasa aja. Tuh. Keduanya memiliki nasib yang berbeda. Kalau kamu boleh memilih, kamu pilih yang mana? Apa maksudmu? Aku ingin jawaban, bukan pertanyaan kembali. Tentu saja aku ingin lebih kuat. Oke. Terus, orang badan tulang seperti itu, kata monster di depannya. Lebih kuat. Baru loncat 10 gedung, udah mabuk. Kata yang di belakang. Sebelum pertanyaan terakhir, ada pertanyaan tambahan. Bos, tolonglah bos, kata dia. Kita udah lapar. Bentar lagi kabutnya hilang, kita tidak akan bisa berada di sini lagi. Ternyata. Siapa yang kamu cari? Apa dia ngerti pertanyaannya, Diam? Terserah kamu boleh roll insight. Oh, oke. 11. Kamu antara ngerti atau tidak ngerti pertanyaannya. Tadi, sorry. Ini out of character. Tadi dia nanyanya apa? Siapa yang mau kamu cari? Oh. Ya, aku tidak tahu apa maksudmu, tapi selama ini aku berusaha mencari kakakku yang hilang. Oke. Pertanyaan terakhir, bos. Pertanyaan terakhir. Iya. Yang kedua udah mulai membuka hoodnya dan menunjukkan rupanya. Ya sama besarnya, cuma dia punya corak yang berbeda. Dia ketakutan lagi si Xavier. Terus mereka berdua kayak rebutan gitu. Gue sebelah kirinya, gue sebelah kanannya. Gue mau livernya gitu. Wah, mereka kayak berantem sendiri. All this while si Xavier tetap instinctively berusaha mau kabur pokoknya. Membangun dari kursi tapi nggak bisa. Oke. Pertanyaan terakhir. Manusia yang di belakang ini mulai mendekat kepadamu di sebelah kanan. Dimana kamu menyadari ada lubang di leher tempat, ya semua orang sudah dioperasi dengan ada lubang di leher itu tempat untuk menginstall sesuatu. Jadi dia berbisik di kuping kananmu. Pertanyaan terakhir selagi mereka ribut. Kamu hunter atau prey? Oh. Dua-duanya. Kamu harus pilih. Dia menepuk pundakmu. Kamu harus pilih. Kalau enggak, kubiarkan mereka yang akan memutuskannya. Oke, kita makan. Hunter, dia teriak hunter. Ketika kamu teriak hunter, ya, si vampire yang paling depan ini langsung menyerbu ke kursimu, Xavier, mengangkat kamu dengan salah satu tangannya, mendorong kamu ke pinggir. Runnya pecah. Dan dia mencekik kamu di tembok.
kamu boleh melakukan sesuatu, silakan. Sekarang kamu diangkat di atas 5 feet. Jadi dia mengangkat kamu tinggi, kamu diangkat 5 feet dari lantai, ya kan, dicekik lehermu. Dia bakal coba nendang. Kayak Oke. dia punggungnya nembak ke tembok nggak? Punggungnya nempel ke tembok. Dia tempelin punggung ke tembok buat topang, terus dia tendang sekuat-kuatnya dua kakinya ke depan dia. Ke monster atau ke temboknya? Ke monster, kakinya nendang ke monsternya. Oh, kakinya nendang ke monster. Roll brute deh. Aduh. Sebelas. Kamu tendang-tendang ke monster. Duk. Monsternya nggak merasakan sakit kayak. Mungkin belum di posisi yang pas, cuman anggap aja itu miss. Terus dia kayak kayak gini. Tadi dia menjawab, aku tidak dengar tadi. Tadi kamu menjawab apa tadi? Kata monsternya. Ini dia bisa ngomong kalau dicekik gini. Ya, sebisa kamu mau ngomong. Hunter. Hah? Aku tidak mendengarnya. Sekali lagi. Hunter, dia teriak sekuat-kuatnya. Oke, kamu teriak sekuat-kuatnya. Orang yang di sebelahnya, orang yang kecil ini menghilang. Dia pindah ke sebelah kananmu. Terus dia menusukkan jarinya ke lehermu. Kamu ngelihat di matamu muncul beberapa baris lines, bahasa yang tidak kamu mengerti, yang tadinya mungkin tuh bahasa Inggris, bahasa coding, terus berubah jadi suatu bahasa yang kamu tidak mengerti simbolnya. Terus Dia berusaha menghindar. Kamu berusaha untuk menghindar. Kamu nggak bisa, kamu lagi dicekek. Okay. Kamu lagi ditusuk leher dari samping, ya. Terus makhluk itu cuman, bos, kau yakin? Terus dia cuma bilang, ya, kita akan lihat. Dia mau jadi hunter. Kalau dia nggak kuat, maka ya kalian boleh menghabisinya. Aku minta kamu roll wisdom save. Xavier. Oh, 3. Tadi 17. Oke. Kok kirain dapat yang 17? 3. Oke. Xavier sampai instalasinya belum selesai. Dalam matamu kamu ngelihat kamu sudah mulai gak sadarkan diri karena dicekek. Dia berusaha lagi sekuat tenaga dengan kedua tangannya berusaha ngelepasin cengkraman si monster ini. Kalau masih bisa. Boleh. Last chance. Roll brute. Ada apa dengan roll malam Gak ini? bisa. Kamu udah berusaha kayak memeras tangannya gitu. Dia akan mati. Iya, udah makin batuk-batuk deh, kecekik. Udah, batuk-batuk. Ya kan? Dan kamu mulai tidak sadarkan diri. Kamu tidak melihat makhluk ini. Kamu nggak melihat makhluk ini. Kamu nggak melihat makhluk ini. Kamu tidak punya vision. Bentar. Kamu tidak punya vision, lampunya mati. Kamu dalam kegelapan. Kamu masih dengar suara makhluk yang tadi itu, yang pengen makan kamu, bergema di seluruh kamu dan bilang, saatnya kita makan. Kamu merasa tubuhmu kayak mulai terkoyak kiri, kanan. Terus muncul dalam apa yang bisa kamu bayangkan, sosok yang hitam putih tadi. Dia duduk jongkok di mana kamu sedang tiduran. Jadi posisinya, kalau kamu tadi merasa kamu berdiri, sekarang tiba-tiba kamu tiduran, dia yang berdiri. Dia jongkok di sebelahmu.
Terus kamu bisa ngapain lagi? Tuh. Kamu nggak melawan, kamu nggak mau berusaha lagi. Aku berikan kamu kekuatan, apakah cuma sampai di situ? Tidak, aku harus lebih kuat. Aku harus mencari kakakku. Aku akan melawan mereka. Oke, seberapa ingin kamu diperlakukan seperti ini untuk seterusnya? Never. Oke. Roll wisdom save lagi. Wih. Akhirnya. Oke, ku berikan kamu sebuah nama. Nama yang tidak ada orang lain yang tahu. Kita disebut sebagai Deus Ex Meta atau suara di hal yang tidak nyata, suara yang gaib. Atau kamu boleh mempersingkatnya dengan Metadeus. Panggillah nama itu dan kekuatannya akan jadi milik. Metadeus. Dan matamu melihat, mulai melihat lagi. Kamu sekarang bisa melihat sosok hitam putih melayang di udara. Seperti yang dikasih tahu. Apinya mulai memudar dan mereka berdua kayak kebingungan gitu. Hah? Dia bisa memanggilnya? Tuan! Tuan! Dan nggak ada si sosok hitam putih. Apa dia merasa kalau makhluk yang di depan dia ini juga hostile terhadap dia? Enggak. Kamu tiduran kan? Oh Jadi iya. pada saat kamu gerakkan tanganmu, makhluk tersebut juga menggerakkan tangannya. Kayak apa yang akan kamu pikirkan, makhluk itu akan mengerjakannya. Yang di atas lagi melayang di atas kamu. Dia sebut namanya sekali lagi dengan lebih keras. Metadeus. Itu cuma bilang, kekuatanku milikmu. Terus makhluk tersebut, bunuh usernya. Terus mereka mulai menyerang kamu. Kamu punya action, silahkan. Dia mau langsung coba tonjok yang terdekat dari si Metadeus. Sebelah kiri terdekat. Yang sebelah kiri lebih dekat. Ya, dia mencoba tonjok yang itu. Oke. Apa yang mau kamu lakukan? Instinctively si Xavier bakal coba menghindar terus mau coba nonjok gitu. Tapi mungkin yang dia sadar mungkin Metadeusnya nggak tahu ikut nonjok nggak. Oh, Xaviernya mau nonjok si makhluknya? Iya. Anggap Xaviernya yang melakukannya. Jadi kamu boleh attack pakai si Metadeusnya untuk nyerang si vampirnya. Atau makhluk apalah ini namanya. Udah keluar duluan. Kamu udah nge-setup quick roll-nya belum ya? Oh, good question. Oke, 15. Bentar, 15. Makhluk tersebut mau berusaha untuk menghindar, cuman Metadeus berhasil untuk menangkapnya dan menyerangnya dengan kekuatan. Jadi makhluk tersebut kena yang di sebelah kiri 9 tambah 7 damage, 16 damage. Gitu. Dia agak mundur kesakitan. Terus di depan api ini kayak, wah, sial, dia bisa menyerang gitu. Jatuhkan.
Vampirang ini akan menggrab si Metadeus dan dia akan attack. Metadeus bisa roll menghindar. Aduh. 4, 10. Aduh. Aduh. Oke. Oke, dicakar Metadeus. 9 damage buat kamu. Oke. DM yang enggak. Oh, oke. Oke. Your turn lah sih. Xavier lagi. Ya. Melihat apa yang terjadi, apa dia harusnya dia sadar dengan intelligence dia. Ini kok kayaknya gerakannya sama kayak Xavier. Xaviernya bakal berusaha kabur sih, pengennya dia. Tapi Xavier berusaha kabur, tapi yang dia lihat mungkin Metadosnya malah nyerang. Again nyerang yang toto. Boleh, silakan serang lagi. Quick roll dari mana ya? Nggak apa-apa, lakuin aja kayak tadi. Oke. Roll attack damage nggak apa-apa. Cuma jadinya 2 kali aja. Aduh, 12. 12 miss. Oke. Oke. Itu ada lagi? actionnya ya. Bonus actionnya nggak ada sih itu. Oke. Vampire yang di sebelah kiri akan menyerang Metadeus. Roll menghindar. Aduh, tinggi sekali. Aduh. Wah, natural range. Metadeus melayang. Bahkan menghilang terus facing muncul lagi. Giliran kamu, Xavier. Ini jarak si dua makhluk ini dekat banget sama Xavier nggak? Enggak. Ya 5 feet tapi mereka lagi teroccupied sama si Metadeusnya. Jarak Metadeus ke Xavier? Halo? Ya seginilah. Kelihatan nggak? Oh, lebih dari 5 feet lah ya. Lebih dari 5 feet lah ya. Oke. Kalau gitu si Xavier dia bakal berusaha menghindar mundur ke belakang sofa. Oke. Tapi Metadeus kamu masih prone ya, jadi kamu merangkak situ. Iya merangkak ke belakang sofa. Tapi si Metadeusnya dia bakal nunjuk ke yang si Polkadot lagi. Polkadot. Terus dia pakai spell. Apa spellnya? Silahkan di roll. Kok itu sih? Gimana sih ini rollnya? 19 hit, betul. Terus attack damage-nya? Harusnya bukan ini rollnya. Hah? Oh, bukan itu. Chaos Bolt kan? Benar. 2d8 plus 1d6. Oh, untuk damage. Untuk damage-nya benar. Damage-nya kamu mau pilih apa? Fire. Fire? Iya. Oke. Jadi attack-nya 19 hit, damage-nya 5. Fire. Wah, udah terbakar. Oke. Ada lagi? Bisa dilakukan? Bonus actionnya dia bakal melayang. Oke. Ke mana? Melayang 10 feet dari tempat situ sih. Dari tempatnya dia sekarang. Oke, kemana? Naik ke atas? Naik ke atas ya. Oke. Berarti flying. Mana flying ini dia? Oke, 10 feet. Dia terbang. Makhluk itu tinggi ya, jadi dia masih bisa nge-reach kakinya, tapi ya kamu melayang. Untuk saat ini, Kane,
dengan investigation yang cukup bagus, Anubis menemukan celah dan dia telepathically bonding ke kamu untuk memberitahu tempatnya di mana dan kamu bersegera turun ke situ. Jadi Anubis akan ada di sini dan Kane kamu akan muncul di sini. Gue kayak ada tangan orang-orang gitu, terus gue kayak ada Xavier di sini kan. Kamu ngelihat di situ ada Xavier ya. Tapi for the sake of the battle kita roll initiative. Sure. Ya. Anubis sama Metadeusnya nggak perlu harus di roll karena itu ntar satu itu sama kamu. Oke. Udah kepencet. Nggak apa-apa. Oke, begin combat. Vampire yang pertama. Ya, vampire yang ini akan nyerang. Udah masuk duluan. Wow. Ya, Ken udah masuk duluan. Dia nemu duluan. Oke. Akan nyerang si... Mereka nggak tahu ada Ken di belakang. Jadi dia akan nyerang si Metadeus. Metadeus silakan menghindar. 10. Aduh. Oke. Slowly but sure kamu taking damage lagi. Oke. Ya, Anton di situ, Xavier giliranmu dengan Metadeus. Ngelihat dia terluka, si Metadeus dia ntar ya, kayak apa ya, dengan tangan sebelah kirinya yang putih itu dia apa ya, kayak nge-scan atau nge-wipe lukanya gitu di diri Jadi dia merah. sendiri. Ya, terus dia pakai Lay on Hands. Full 5. Full 5. Oke. Kenapa vampirnya yang ngobrol? Salah. Bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Ya udah. Heal-nya berapa? Full 5. Iya, full 5. Salah kan. Oke, jadi 15. Oke. Terus iya bener. Terus dia bakal maju ke arah sini. Di siapa? Ntar nggak kelihatan. Metadeusnya? Iya, Metadeusnya. Oke. Attack opportunity ya, 1. Iya. Oke, roll. 9. Ayo. Oke. Nah, menghindar dia ke situ. Oke. Anton? Enter. Anton. Sorry, apa Xavier ngelihat Kane atau Anubis? Dengan 12 dan in battle kayaknya enggak. Oke, dia masih sembunyi balik sofa, tetap ngeliatin ke arah 2 ini kali. Oke. Si vampire, si yang satunya ini dia cukup besar dan dia sekarang di sebelah yang satunya memperebutkan Anubis. Memperebutkan Metadeus. Roll lagi. 16. Oke. Uh, 11 damage. Oke. Metadeus terlihat sudah mulai samar-samar mau menghilang. Oke, Ken. Come to the rescue. Oke. Pertanyaannya, gue nggak tahu kan Metadeus ini punya siapa. Betul, kamu nggak tahu Metadeus itu punya siapa. Oke. Out of character, mohon maaf ya. Mohon maaf. It's okay. Oke. Anubis bakal jalan sini 25 feet.
Terus gue bakal telepathically ngomong, ah buka gerbang afterlife. Cast Burning Hand. Oke. Bentar, mau nanya secara out of character question, meta question. Kalau Ken masih ingatan dari masa depan, apa dia pernah lihat Avatar Xavier? Oh iya, gue udah pernah belum? Bentar. Sebelum gue nyerang deh. Lu punya Ingat gak avatarnya si ini Xavier? Atau gue roll history? lu punya history, lu bisa roll history dengan advantages. Lu masih Oke. punya 3 inspiration dice buat melakukan history roll itu. Dengan advantages. Dengan advantages plus Kalau nggak perlu advantages bisa gak? apa? Jadi gue nggak ngebuang inspiration dice. Kalau nggak pakai advantages? Ya, jadi gue nggak mau ngebuang inspiration dice nggak bisa ya? Nggak, tadi gimana tadi maunya? Putus Gue tadi? tanpa ngebuang inspiration dice bisa gak? Oh bisa. Biasa aja berarti. Oke biasa. Nggak gini. Dengan advantages aja. Karena emang tuh dari masa depan. Jadi roll aja. 6 11. Ya udah. Do I remember? No. Oke. Burning Hand then. Burning Hands, roll. Buka gerbang afterlife. Mana spellnya gue? Apa bisa menghindar? Kalau kamu bisa bisa. menghindar, kan Ada ada save saving throw-nya nanti. Oh, saving. Oke. 15 feet kok. Seharusnya kalau terbang kena gak ya? Nggak tahu deh. Gas. Oke. Burning Hand. Taruh aja itunya. Measurement-nya nggak kamu taruh ya? Oh, harus ditaruh dulu ya? Nggak, biar kita tahu. Oke. 15 feet segini. Ya udah tuh. Oh, gua nyesuaiin dari tangannya sih. Chill. Oh, tangannya sini. Oke. Mereka berdua akan roll. Metadio silakan roll sendiri ya. Save ya? Ya, dex save. Kena. Kenapa vampir yang bagus ya? Vampirnya yang Dia cuma satu, gitu kok. kena apinya yang di belakang kebetulan ya dia terhindar dari keduanya, jadi dia dilindungi dari situ. Oke, kalau dia sukses separuh damage. Half. Half yang mana? Half. Metadius sama vampirnya Jelek banget. Methodus vulnerable sama fire. vulnerable sama fire. Aduh, 14. Oke. Vulnerable sama fire. Double deh. Gue masih ada 5 feet kan. Metadausnya menghilang. Apa ada Habis yang kan? buat Xavier? Ya. Habis kan? Masih ada. Iya. Xavier, kamu boleh roll wisdom save lagi. Oh. 7. Oke. Kamu stres berat di balik kursi. Sorry ya kan? dia dulu ada satu inspiration boleh dipakai? Boleh. Itu buat apa inspiration ya? Inspiration bisa buat apa aja. Cuman kalau kamu mau pakai udah. Boleh. 1D8 inspirationnya. Silakan. Oke. Mau kamu pakai? Iya. Ya. Aduh, 14. Bertahan sih.
Tapi iya, kamu nggak stres yang tadi mau aku narasikan. Tapi ya, Oke. Metadeusnya menghilang, Oke. dibakar sama apa namanya? Oke. Gua Anubis. jadi apinya. Jadi burning hand-nya itu lu ngeliat kupu-kupu di tangannya Anubis kayak terbang dan dia ngebawa sebuah gerombolan kupu-kupu api lainnya ngebakar. Oke. Jadi bentuknya modelnya kayak kupu-kupu ya. Mm-mm. Ya. Entrance? Vampirnya yang paling aman, paling atas, dia melihat dia akan quick roll dulu. Musuhnya dia sudah menghilang, ada musuh baru. Dia akan roll perception. Xavier, silakan roll stealth deh. Buat aku. Stealth. 14. Straight 14, oke. Dia melihat kamu, dia lari ke atas kursi dan dia akan mencoba untuk attack kamu, Xavier. Hit 8 damage. Oke. Baik. Xavier, your turn. Kamu masih bisa manggil si Metadeus, tapi HP-nya dia kamu roll dengan hit dice-nya dia. Mau kamu panggil atau enggak? Mau deh, instinctively dia diserang, dia berusaha ini lagi, manggil lagi. Oke. Kamu manggil lagi. Hit dice ya. Si Metadeus punya hit dice kan 2. Iya. Roll dua-duanya. Nah, hit dice-nya pakai yang mana aja, dua-duanya di roll untuk nambahin HP-nya dia. Oke. Wah, oke. Itu HP-nya dia pulih segitu, kamu ngeroll 2 kali, maka kamu akan kena efek 2 kali juga. Oke, silakan. Kamu mau ngapain? Actionmu berarti kan summon lagi. Iya. Ya, berarti adanya bonus action aja ya? Ya, bonus action punya nggak? Nope. Oke, ya udah. Ya, manggil dia aja dulu untuk saat ini. Oke, manggil. Oke, ya udah. Vampir yang paling dekat akan menyerang si Anubis. Dia akan, silakan Anubis menghindar. 14 untuk 8 damage. ...24 miss, oke. Ken, silakan. Oke. Hold up ya. Bisa sih. Oke. Anubisnya bakal jalan. Bentar. Kenapa? Gue nggak bisa gerakan. Oke, udah bisa. Gue bakal jalan ke sini di tengah-tengah, jadi nggak kena opor. Oke. Terus gue ngeliat, loh kok ada lagi? Sialan. Oke. Apa dia lihat lihat Kane saat ini? Siapa? Xavier. Kamu boleh roll perception straight lah. Ken, silakan. Mau ngapain? Gue bakal cast spell gue habis, gue bakal cast GWM ke sini. Jadi gue cast Green Flame Blade. Oke. Api penyucian. Ke kanan atau ke kiri? Ke kiri, ke tempat Xavier. Ke sini, yang depan Xavier. Oke, yang depan Xavier ya. Yep. Hit 24 hit. Hit. Oke, gua roll damage-nya ya. Aduh, ini gua harus buka karakter sheet dulu ya buat ini.
Enggak dong. Oke. Karakter sheet-nya si Anubis aja. Kau roll gak? Belum. Baru. Oke. 9 tambah 7, oke. Yang di sebelah sini kena ini. Ya. terus, 1D... 1D8 plus 3-nya. Tambah ini. Kena 8 damage. Yang kanannya kena 8 ya? Fire 8. Ini 16 necrotic. Udah, dua-duanya udah di-apply. Terus gue offhand attack. Lu ngeliat tangan Anubisya mukul Hmm? ke yang sini. Ke kiri ya? Offhand itu kalau nggak salah aturannya gue nggak dapet modifier ya buat hitnya. Iya, Ya kan? bonus action kan? Ya. Berarti pure strength gue aja. Pure strength gue plus 5. Gak ada proficient. Strength check aja. Miss. 12. Miss. Oke, that's it. Oke. Gue palingan 20 feet. Sebelum itu gue jalan deh. 20 feet. Bentar, gue ukur dulu. 20 feet di sini. Gak bisa kumpet kan action gue habis cuma ke situ doang. Oh, oke. Bener-bener. Oke, vampire-nya direbutin, ada 2. Ganjil kiri, genap kanan. Genap kanan. Anubis, roll menghindar. Ah, 9 damage, Anubis akan kena 9 damage. Enggak dong, kan HP-nya 12. Salah. 9 dong. Salah. Berapa tadi SP-nya? 12. 12. Aku salah klik ternyata. Ya. Kurangin 9 kan? Iya, masih hidup. Oke. Xavier, giliranmu. Ngelihat ini yang paling dekat sama dia bakal tonjok yang paling dekat. Oke. Roll. 17 to hit. Hit. Roll damage. Aduh. 11. 11 ya? Oke. Any turn? Any lagi? Udah. Ya udah. Oke. Vampir berikutnya akan berbalik badan. Habis diserang, dia akan nyerang Anubis. Anubis, silahkan roll. 21, beat. Aduh, Anubis menghilang. Belum tentu. Damage-nya berapa? 10. Oke, gua punya ability. Bentar. Apa ability-nya? Strength of the Grave. Namanya Dewa Kematian pasti punya skill untuk bangkit dari kematian dong. Oke, Tapi boleh. sayangnya roll-nya gagal. 5 ya gua itu roll-nya. Hah? Emang tuh udah langsung di roll ya? Nggak tahu deh. Makanya gua nanya. Itu langsung bukan Enggak roll, kok itu itu. langsung 5. Enggak. DC-nya 5 plus damage taken. Damage taken-nya kan 10. Oke. Ya kan? Berarti 15. Oke, gua roll karisma ya. Charisma save. DC-nya 15 berarti. Oke, semoga bisa. Pas. Wah, pas. Gila. Geodrop 1 HP. Menghilang, terus muncul lagi. No, dia nggak bisa mati. Shoot. Xavier ngelihat Anubis, harusnya dia tahu nggak ini tuh punya Kin, karena dia pernah Tahu. disummon di apartemen. Tahu lah, tahu. Kin, apa lo ada di sini juga? Kamu teriak atau bisik-bisik? Teriak. Oke. Ken pasti dengar kalau kamu teriak. Oke, gue bilang ke Anubis lo aja yang jawab. Anu bisa bilang,
Anu bisa ngelihat si Xavier di balik kursi kan? Aku melihat kamu, tenang saja. Shing! Orangnya beraksi lagi. Giliran kamu, Ken. Aduh bis, tanyain dong. Itu musuhnya yang mana? Biar gak salah serang. Dijelasin nggak, Xavier? Iya, aku nggak tahu kenapa tapi pokoknya yang bentuknya yang bolong di dadanya itu somehow ngikutin apa yang si Xavier pikirin, dia bilang. Jadi serang dua yang lainnya. Oke. Anubis udah lihat itu. Maafkan aku, baru nyerang. Oke. Ya ampun. GWFM. Aduh. 11 Kena siapa nih? 11 nggak kena. 11 miss. Oke. Jadi ada bonus action. Offhand kalau gitu. Offhand boleh. Ke kanan atau ke kiri? Ke yang paling dekat dari Xavier selalu. Oke. Aduh, 11 Habis miss lagi. mati masih nggak stabil. Oke. Masih untung selamat. Oke. Seharusnya gue heal dulu ya. Salah sih, ya sudahlah. Oke. Ganjil kiri, genap kanan. Oh shit, yep, gue salah gerak. Ganjil kiri. Oke. Metadeus roll. Oke, miss. Metadeus giliran kamu. Kamu nggak punya spell atau apa gitu? Spell ada tapi ini nempel semua. Jadi oke. Ya mau nggak mau gimana? Collateral damage kan? Iya. Dia pakai gitarnya Booming Blade. Boleh masuk sama serangan melee-nya dia nggak? Bisa. Waduh. Ini kok serangan dari Booming Blade? Ini roll attack-nya dari Booming Blade atau dari weapon ya? Dari Booming Blade kalau kamu mau roll Booming Blade. Oke, ya udah itu natural one. Ya udah. Oke. Jadi yang kena adalah si Anubisnya. Loh, nyampe kah? Booming Blade berapa? Enggak 5 nyampe. feet. 5 feet. 5 feet doang. Oke, nggak nyampe. Ya udah. Miss, musuhnya nggak kena. Ada lagi? Udah. Panjang ya. Iya. Vampir yang di sini sudah lemah sih. Sudah akan bilang sama satunya lagi. Wah, dia nggak bisa mati kawan. Saatnya gue harus pergi, kayak gue nggak mau mati di sini. Jadi dia akan balik badan, dia akan lari keluar. Kamu punya opportunity attack. Oke. Agak panik dikit. Sudah ngelihat ada Ken gitu di sebelah kayak, wah daging baru. Waduh. Kurang ajar. Opor. Hit dan dia mati. Oh. Wah, sambil jatuh dia ke bawah. Ken, giliranmu. Sisa satu musuh terakhir. Lu ngeliat si Anubis kayak aku ingin beristirahat sebentar. Kau tolong urus ya. Gue ngomong gitu, si Anubisnya ngomong gitu. Abis itu setelah gue ngomong kayak gitu, gue bakal cast dulu Divine, bukan apa sih nama skillnya? Bentar. Yang bikin gua nge-heal itu namanya dari Paladin Lay of Hand. Gua sentuh tanganku. Pokoknya gua pakai 5 deh. Pakai 5 ke diri sendiri. Oke. Ke diri siapa?
Anubis. Oke. Jadi 6. Terus bonus action, kan tadi gue suruh kamu yang urus ya. Bonus action gue pakai Hall of the Pack. Silakan Metadius yang nyerang. Nice. Bentar. Berapa itunya? 6 ya? HP-nya jadi 6. Oke. Terus friendly creature make weapon it can use reaction to make one weapon attack. Oke. Silakan Metadius. Metadius kamu make weapon attack ya. Ya sih langsung serang tangannya. Oke. Aduh 2. Aduh. Wah. Ya, Dia nunduk ke bawah. ini apa Ken? Kenapa susah dikontrol? Ini apaan? Baru pertama dia yang kontrolnya. Oke, miss. Giliran vampirnya. Oke, gua nggak bakal kalah sama pilihan master. Dia tetap akan nyerang si Metadius. Metadius roll. 19 lagi. Oke. Berapa HP Metadius? 17. Masih banyak. Iya. Oke, Metadius kena segitu. Oke, giliran kamu Metadius. Again, dia bakal coba serang aja. Oke, silakan. Kenapa roll jelek mulu? Hit. 19. Oke. Silahkan dinarasikan. Mungkin secara instinctively dia pakai tangannya, terus dia nusuk ke bagian dadanya si makhluk itu, terus cakar dirobek. Oke. Kamu tahu bahwa Metadius itu dadanya bolong. Iya. Jadi kamu ngelakuin yang sama. Kamu tahu tadi kamu barusan dicekek sama salah satu yang tadi kabur tapi dari dibunuh sama si Anubis. Ya. Jadi instinctly dalam pikiranmu kamu mempunyai ingatan yang sama. Monster tersebut dicekek gantian sama si Metadius ke atas. Monster cuma bilang, Tuan, tolong. Sambil dicekek, tangan satunya yang hitam menerobos tubuhnya sampai tembus ke belakang dan dia mati jatuh di bawah. Kombatnya berakhir. Oke. Dan Johnny turun. Sabar dia, sebelum Jody turun, gue mau bikin sesuatu dulu. Pas Jody turun, gue bakal lari ke Xavier. Gue bakal meluk Xavier. Xavier, kok tidak apa-apa? Terus Jody baru ngeliat. Gue bakal peluk si Xavier dulu. What is this? Apa ini? Ken, dia nggak ada tenaga sih, udah lemah banget sih Xavier. Oke. Dia agak takut juga sih, maksudnya masih bingung ngeliatin ke si makhluk yang nungguin di situ. Gue foto Gue makhluknya masih ada ngeliat nggak? ini ada nggak itu si Metadeo sama Anubis masih berkeliaran di situ? Ada. Masih bergantungan dia di situ. Oke, kalian semua nggak apa-apa? Ya si Xavier agak ngelepasin, yakin. Terus dia ngeliat kayaknya mereka berdua juga berdarah-darah ya, si Johnny sama si Ken ini. Cukup. Buat Iya. Cukup berdarah. Udah berapa lama sih sejak buat telepon polisi? 15 menit. 20 menit ada. Gue balik lihat keluar, ada nggak kayak tanda-tanda polisi datang gitu atau ini? Kamu ngeliat ada cahaya lampu. Kayak center gitu. Ngeliatin dari jendela masuk ke mall. Terus ada bunyi pss, 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 kayak suara HT gitu. Radio static gitu. Lapor-lapor. Xavier, Terlihat kosong. Ini apa? tarik kembali avatarmu. Anubis, Kane, Xavier, Anubis, hilang heal nggak aku itu dulu. makhluk besar? Iya Johnny,
Terus gue ke mereka berdua. eh, Kalian berdua berhutang penjelasan. Ini apa, gimana cara narik ini, dia apa, kenapa dia ngikutin bilang apa aja, yang dia pikirin? bilang meta Dius hilang, bilang coba katakan. Metadus hilang, dia kayak question mark gitu. Metadiusnya cuman dia mengangguk terus dia menghilang. Ternyata sama. Si Ken di healing hand dulu ya sama Anubis belum hilang. Oke, dapat berapa kamu? 2 HP doang. 2? Bukan Oke. 1. Buat Ken. Healing Kalau- hand sesuai level kok, sesuai level Asimare. Oke. Ini ability-nya biar gua tunjukin ya, bentar. Sama kan yang tadi? Bukan beda. Ini Oh, dari beda. Asimar. Oh, I see. Feature-nya si Asimarnya ya. Ya. Tuh, healing hand. Oke. Aku juga Terserah. nggak ngerti, Joni. Ini kok kayaknya Ken yang lebih tahu. Ini apa, Ken? Soalnya kamu tadi nunjukin di apartemen, terus kenapa mau coba itu juga? Gua foto dulu vampir. Oke, kamu foto dulu vampirnya. Sebelum aku ingin menjelaskan, aku ingin penjelasan darimu. Dari mana kau dapat makhluk seperti itu? Hei, Aku juga nggak tahu. It's like a dream. Ada muncul makhluk-makhluk aneh, terus ada muncul kayak vampir ini, terus ada makhluk yang another Kita punya black and banyak white guy. Kalian makhluk punya bodoh. Jangan di sini. betul. Ya, Bentar, kita bentar. lari dulu. Gua foto dulu makhluk kayak ini. Udah lah. Terus Terserah mau pulang sekarang atau enggak. Biarkan aku aja yang bilang ke polisi. Toh sebentar. Ini di aku juga mana? hitungan terluka, so I have a valid excuse. Gua bisa ngambil jari atau apanya gak dari ini? Atau apapun itu. Roll medicine boleh. Kenapa kalian bisa menemukan? Joni, lu kan badannya gede, ambil kayak jarinya apa, lu putusin atau tulangnya Buat atau apa? apapun. Untuk mengetahui mereka makhluk apa. Joni punya pisau sih. So, Oh iya, bagus. Sini Joni, pisau yang tadi aku kasih, pinjem. Ini bukan punya gua juga sih. Oh iya, itu punya Safir sih, gua ngambil pernah Safir. Aduh, gitu. Loh, pisaumu Xavier udah apa namanya? Udah dipakai gitu, kamu tahu itu pisau gitu kan? Ada inisialnya nyokap terukir di pisaunya, sekarang dipegang sama Ken, terus dipakai buat motong jarinya monster tadi. oh jangan. Dapat satu. Gue simpen dulu. Aku juga punya banyak pertanyaan, kenapa kalian bisa kesini terus polisi? Ya, lu diculik terus lu kira gue bakal biarin? Tidak, sahabat sejati, jika kau diculik, aku akan ikut diculik. Tenang saja. Baiklah, mari kita. Gua getok kepala Ken sama Xavier. Jangan di sini. Iya, Jody. Kita harus Ya, kita kemana? lagi mau masuk nih sekarang ini. Ini di sini ada, aku sudah melihat ada satu pergerakan. Gitu. Kita akan coba masuk ya, Pak ya. Gua bakal nggak tahu kita di mana, guys. Keluar kemana ini? Ini di mana? Udah turun. Diem. Udah Safir turun. Lu mau dijitak sama Johnny lagi? Si Xavier ngikutin Johnny doang sama si Ken. Ya basically keluar. I'm basically a bloody mess karena I only have 3 health. Oh shit, source-nya buat Johnny, tapi sudahlah. Nggak apa-apa. Priority aja kok itu. Oke. Oke, ada 2 polisi di situ Nah, ini kita mau menghindar polisi, bukan? Atau enggak? Kamu mau menghindari polisi atau enggak? Gua enggak. Terserah, Akan gue mau mengerjakan. orang gue yang Jadi nelfon. Oke, akhirnya polisi mau ngasih tahu kalian, ngelihat keadaannya. Kamu begitu, medik juga dipanggil. Terus kalian akan bertemu dengan mediknya di luar yang terluka-luka. Polisi menanyai si Johnny dulu untuk keadaannya, ceritanya gimana. Terserah Johnny mau jujur atau enggak. Gitu. Gue nggak 100% jujur, tapi gue nggak akan bohong juga. Gue basically bilang emang terjadi penyerangan di sini.
sama apa basically sampai ke area penyerang para penyerang juga sampai di area si Xavier. Oke, kamu kasih Gua tahu nggak sampai bilang di penyerangnya dalam-dalam apa, tadi. basically emang ada gitu. Oke. Hari udah sangat malam banget. Udah badan kalian tuh udah capek. Kayak salah satu dari polisinya kayak, aduh ini lewat dari jam kerja gua. Tapi kamu ngelihat kabutnya udah mulai menghilang karena kalian sudah ganti hari. Oh, ayolah Pak, lewat dari jam kerja aku aja selesai tidak bekerja hari ini. Ini udah hari Sabtu, Pak. Harusnya kita selesai, ya. Harusnya kita udah beres-beres. Kalian bisa liburan. Tapi ya udah, data kalian dicatat gitu, nama kalian dicatat satu-satu. Chill. Jadi mereka tahu datanya. Terus kalian bisa berjalan pulang atau mau diantar pulang? Gua pas keluar mall, gua keluar mall diem dulu ya. Ini gua kalau Boleh. misalnya balik berdarah gini, gua pasti diomelin emak nih. Dia ngomel gitu si Joni. Oke. Hey Joni, kebetulan rumah Xavier kosong. Ayo kita rumah Xavier. Jangan. Gimana kalau di tempat Ken aja, ntar kalau ada nyokapnya dia juga bisa ditanya-tanya. Betul juga. Makanya guys jadi yatim, ada privilege-nya. Yuk, rumah gua. Anjir, goblok. Oke, kalian Gua bertiga kira. eye roll gitu ya. Paling ujung-ujung gua harus ngejelasin ke emak apa yang terjadi. Ya udah. Numpang aja di tempat gua antara Kane atau Xavier, siapa yang bisa ditumpangin ini malam ini? Ken Gua aja. sih boleh. Ken aman. Oke. Privilege anak yatim. Dan kalian berdua harus menjelasin apa yang terjadi. Ya, Oke? ya. Oke. Itu jadi plannya kalian. Tapi untuk ini kita pindah dulu ke satu orang. Oke. Nah, namanya Snitch. Mimo. Kita punya apartemen Snitch. Oke. Snitch, apakah kamu ada di situ? Ada. Ada. Snitch, di hari-hari sebelumnya atau persis di hari ini, di malam ini juga, kamu didatangi oleh pamanmu lagi. Pamanmu meminta kejelasan tentang darah yang diminta olehnya. Memang ada apa, Paman? Itu saya dapat dari Paman dokter. Iya, aku minta kamu untuk mendapatkannya, kamu dapat dari dokter. Oke. Aku ingin melakukan sebuah percobaan, jadi bisakah kamu berikan darahnya dan kalung pendannya? Jadi kasih. Oke, kamu kasih. Kalungnya ditaruh di atas meja. Oke. Terus sama pamannya, darahnya kan dibungkus tuh di ice cube, ya kan? Jadi jauh lebih aman lah. Terus sama pamannya biasa dibuka, ditusuk darahnya. Jadi biar nempel sedikit di tempat tusukannya gitu, untuk pakai kayak ice breaker gitu. Jadi di ujung lancipnya itu ada darahnya. Mendokumentasikan dalam handphone. Oke, kamu mendokumentasikan dalam handphone. Pamanmu punya kemampuan yang unik. Tangannya nggak normally full human, jadi dia udah augment. Telunjuknya bisa dipakai buat merokok, jadi keluar apinya. Darahnya di ujungnya itu kayak dipanas-panasin biar cair dikit. Ditaruh di atas. Ketika sudah agak mulai cair, udah kayak mulai basah, ditaruh di atas pendannya. Detik-detik, semenit kemudian,
5 menit kemudian, pamanmu mulai curiga. Dia mulai ngelihat labelnya. Dia ngelihat ke kamu lagi, Snitch. Terus pamanmu ngasih darah beku itu ke kamu. Kayak ngelempar lewat meja. Kamu yakin ini darahnya Adam Hawk? Jujur ya paman ya, aku tidak melihat si paman dokter itu mengambil darahnya. Tapi ya, ini yang menurut dia adalah darahnya Hawk. Kata dia, memang ini darah tidak segar. Tapi masalahnya, kita belum mendapat kesempatan untuk mendapatkan darah segarnya. Baik. Kamu kan temannya satu sekolah. Masa tidak bisa mendekatinya sedikit pun? Atau melukainya lah? Atau kamu mau ngelakuin dengan cara apapun? Bolehlah menyekap dia, menculik dia. Kita punya segala macam arsenal yang bisa kita gunakan. Iya kan? Gitu. Bisa sih sebenarnya paman. Atau bagaimana kalau begini saja paman? Besok kita mintakan ke kepala sekolah, kita buatkan program donor darah. Oke. Terus itu akan menjadikan si Adam Hawk keluar dari sarangnya yang sekarang dia bersembunyi gitu? Kita bisa minta ke Airy Hawk. Paman butuhnya darah Hawk kan? Airy kan juga Hawk. Bagaimana? Aku butuh keturunan Val langsung. Memang Airy bukan ya? Bukan. Airy itu keturunan adeknya, bukan keturunan Val. Jadi aku butuh keturunannya dia. Karena bisa jadi dia ngeliat bedanya lagi. Ini hanya bisa dibuka oleh keturunan Val aslinya. Jadi aku butuh beneran darahnya si Adam Hawk untuk bisa membuka rahasia ini. Begitu ya. Jadi kita kembali lagi ke rumah sakit dan kemudian mengambil darah. Tapi belum mana orangnya? Orangnya kan hilang. Yes. Kamu bisa mencari tahunya atau aku bisa suruh orang lain? Ya, ada bala bantuan papan mungkin? Aku nggak yakin dia akan membantu kamu karena dia suka bekerja sendiri. Terus pamanmu menjentikkan jarinya. Tik. Dan muncul di ruangan sosok seperti ini. Dari mana munculnya? Sosok tersebut muncul dalam ruangan rumahmu. Pamannya menyebutnya 9 atau angka 9. Dia pakai nggak tahu peralatan something gitu di mulutnya. Suaranya kayak agak serak-serak. Siap Tuan Flamel. Apa yang bisa aku lakukan? Kata pamanmu. Aku butuh darah Adam Hawk. Kalau Valerie masih udah nggak hidup lagi, aku butuh darah yang masih hidup. Adam Hawk minimal. Kata si Nine ini. Orangnya harus tetap hidup. Kita cuma butuh darahnya. Atau orangnya bisa mati, kita cuma butuh darah segarnya. Maaf, tadi aku mendengarkan percakapannya. Terus pamannya cuma. Nah, biarkan hidup sampai rahasia ini terbongkar ya. Habis itu kamu boleh membunuhnya. Siap. Terus si Nine ini menghilang lagi dari ruangan. Oke. Snitch. Tugasmu. Ya, kamu kalau mau menjadi yang terbaik, kalau kamu bisa mengalahkan si pembunuh bayaran tadi, atau kamu punya cara yang jauh lebih tidak
agresif mungkin ya. Tuh. Mungkin itu akan jauh lebih baik buat keadaan politik. Minta sampel darahnya Adam Hawk dari Airy Hawk mungkin. Akan coba guys. Boleh. Good luck buat itu. Terus pendannya dikasih lagi ke kamu. Tolong simpan juga baik-baik ya. Jangan sampai hilang. Oke. Dibersihin dulu darahnya. Kamu bersihin darahnya. Shuk, shuk, shuk. Aku minta kamu roll perception dong. 16. Oke. Kamu lihat sekali lagi darahnya. Di pendanya tersebut ketika kamu gosok-gosok gitu kan. Kamu ngelihat di antara cahaya di angle-angle tertentu itu ada gambar muka orang. Di angle tertentu mukanya kayak laki-laki, di angle tertentu mukanya kayak perempuan. Pendanya aneh. Kamu tahu ini apa? Rasanya ada gambar wajah di dalamnya. Terbuat dari apa ya ini ya? Kata pamannya, ya aku tahu, aku sudah melihatnya dari awal. Kupikir kalau itu bisa dibuka, kalau emang itu adalah punyanya si Hawk punya, harusnya dia bisa dibuka dengan DNA-nya Hawk, karena biasanya mereka pakai DNA scanner something like that ya. Jadi kupikir satu-satunya yang bisa membuka segala rahasianya adalah DNA-nya mereka. Tapi kupikir darah lama itu udah rusak. Ya aku butuh yang lebih segar. Dari mana paman tahu ini adalah punya Hawk? Bukannya kamu waktu itu memberitahukannya begitu ya? Pamannya agak lupa gitu. Tidak. Aku hanya tidak ingat ini dapat dari mana, tapi ini sudah ada di leherku dari awal. Bukannya kamu dapatkan ketika kamu mampir ke gedungnya Hawk? Lebih tepatnya aku menyadari dia ada bersamaku di situ, tapi aku tidak tahu aku dapat dari mana. Detail seperti itu tidak penting buat aku, kata paman. Yang penting jagain aja. Oke. Karena kalau aku pikir itu memang punyanya keluarga Hawk sih. Tapi aku masih belum tahu apa isi rahasia tersebut dan siapa orangnya di dalam situ. Di dalam gambar itu. Karena kalau bukan Valerie, berarti harus si Adam yang buka. Ya, seperti kamu lihat di situ ada laki-laki dan ada perempuan. Dan keluarga Hawk laki-laki dan perempuan cuma ada Valerie atau Adam kan? Jadi ya cara keduanya. Baiklah. Akan ku coba besok. Ku coba minta. Apakah paman ada program pembuatan obat atau sejenisnya yang bisa saya buat untuk alasan meminta darah dari Airy? Gampang. Kamu punya mesin print, kamu punya komputer, bikinkan saja. Oke. Baiklah. Oke. Ya, di kantong. Dimasukin lagi. Dipakai lagi itunya. Oke. Dah. Selesai. Sesimu selesai di situ, di mana pengetesan darah itu berakhir. Oke. Sisanya kita akan berpindah ke sebentar lagi ya. Kita akan berpindah. Dilamain aja nggak apa-apa deh. Sian nanti ada yang besok harus kerja. Oke. Oke. Kita akan berpindah ke Airy sebentar. Airy. Monggo. Halo Airy. Halo, Mas.
Jangan Ya, bilang Airinya masih KO. Tes halo. Enggak lah. Halo? Necron Warrior. Masuk. Necron Warrior. Kalau ada yang kerja dulu aja Pak Dem. Enggak. Maksudku sebentar, ada sesimu sebentar doang. Oh, oke. Yang lainnya mah melama-lamakan. Sesinya Airi sebentar. Airi, kamu tidur di waktu ini setelah kabut itu masuk. Di malam tadi kamu tidak mengangkat itu. Kamu sedang bermimpi. Udara kembali lagi seperti yang dikatakan Joni tadi. Cukup dingin, tapi sudah mulai mereda karena habis sisa kemarin. Tapi di saat dingin itu, selama kamu masih kedinginan itu, kamu membuka matamu di alam mimpi itu, di mana kamu sekarang berada di Tah Berantah. Oke. Salju turun. Salju turun cukup gak terlalu deras sih, tapi cukup deras. Kamu bisa ngeliat dia saljunya turun. Kamu berdiri persis di depan sebuah lubang besar sekali. Kamu nggak tahu di mana. Tiba-tiba ada sosok bayangan. Kamu bisa ngelihat dari bawah kakimu ke depan. Sosok tersebut adalah Yaku. Di belakang kamu persis. Bayangannya dari belakang bukan dari depan. Ya, dari belakang Oh, oke. ke arah jurang. Apa yang mau kamu lakukan? Dia lihat-lihat kiri kanan dulu, terus dia ngerasa dia mimpi atau gimana? Ketika kamu bilang kamu merasa mimpi, Byakunya langsung menjawab, ini bukan mimpi. Terus dia dorong kamu ke jurang. Dia kaget. Kamu terus jatuh ke jurang sampai kamu sampai di suatu tempat yang beda lagi di dalam jurang itu. Kamu jatuh di atas air, gak sakit, tiduran ya, jatuh tiduran. Kamu sempat berdiri dan kamu ngelihat ada 2 ekor, bisa dibilang apa ya, singa atau kucing menjaga sebuah gerbang. Airnya dingin. To the touch ya dingin. Dia kegigil. Ini di mana? Salah satu dari singa itu berkata, ini adalah Byakko Temple. Dia sujud gitu. Walau dia bingung dia di mana, tapi dia sujud. Terus kayak nyembah gitu loh di depan gate-nya. Oke. Roll religion buat aku. Oh no. Straight? Straight lah. 6 8. Aduh, Airi, kamu coba sujud di situ kan. Setelah itu singanya lagi bilang, kayaknya ini bukan seseorang yang akan mendapatkan kekuatan Byakko. Terus kata satunya, kalau gitu kita biarkan saja dia sujud di situ lama-lama. Kedengeran nggak tuh? Kedengeran nggak? Kamu dengar kedua singa ini agak saling saut menyaut ya. Kamu dengar keduanya ya. Hei, kalian, aku dengar tahu. Iya, lalu? Walaupun begitu,
Byakuya itu dewa pelindungku. Oh, bisa apa dia? Tangannya bisa jadi banyak. Dia bingung sih. Terus satu sama lain kayak, perasaan, ya aku tidak pernah bisa begitu. Oke, baiklah. Berarti kamu tidak mengenalnya. Oh, kalau begitu, silakan masuk gerbangnya kalau memang kamu pantas untuk mendapatkan kekuatannya. Apa maksudmu pantas? Ini gerbangnya. Di balik ini ada, dalam tanda kutip, rahasia-rahasia dan kekuatan-kekuatan Byakko yang terpendam. Lalu Jika kau kalian bisa menemukannya, maka ya kekuatannya akan bertambah. kekuatannya bertambah. Ya, Kalian siapa yang ngomong-ngomong? aku penjaga gerbang 1 dan aku penjaga gerbang 2. Apa kalian tidak punya nama? Byakko tidak menamakan kami. Anggap saja aku singa kanan dan singa kiri. Boleh ku namai kalian? Roll persuasion boleh. Aduh. Itu kelihatan kayak kucing soalnya. 21 anjir. Tergantung nama yang kamu kasih ya. Mungkin kita akan menolaknya sih. Tapi ya sebelahnya bilang kalau bagus boleh. Tadinya aku mau kasih nama Tom dan Jerry, tau gak sih? Yang kiriin, yang kanan yang. Terus satu sama lain gila. Tapi kita bukan laki-laki dan perempuan. Nah, itu tidak ada hubungannya dengan laki-laki dan perempuan. Oke, stick to that dulu ya. Oke, Tuan Putri. Karena kau telah menunjukkan sujudmu yang kita masih belum bisa bilang pantas. Silakan kamu mencoba untuk masuki gerbang. Dia make sure dulu bersihin diri dia basah kan? Kamu mau coba untuk bersihin diri, kamu nggak basah banget ya? Gitu. Enggak tuh, cuman jadi maksudnya kayak dia kan abis jatuh kan, rada basah. Dia cuman mau kayak kibas-kibasin sedikit rada pantas buat masuk ke gerbang itu. Merapikan diri lah. Iya. Oke. Terus dia agak semi sedikit ragu-ragu masuk, coba rentangin tangannya ke gerbang itu. Ada barrier tidak terlihat di gerbang itu. Kamu coba rentangin, kamu bisa merasakan kayak agak jelly sedikit lah, gitu. Jelly. Jadi kamu kayak nyentuh agar-agar gitu, tapi transparan. Oke, dia coba tekan lagi. Kamu coba tekan lagi. Kamu juga tekan lagi. Aku minta kamu roll wisdom save dong. Wisdom save sebentar. Oke. Semakin kamu masuk, bariernya nggak makin menipis. Jadi kamu kayak masuk ke dalam karet gitu, dan semakin dalam kamu dipentalin lagi keluar kayak membal. Kenapa? Apa aku kurang kusuk bersujudnya? Kata si Yang bilangnya, maaf ya, tapi kita nggak tahu. Kita cuma jagain gerbang.
Dia mau coba inget-inget dulu dia pernah kayak gini gak? Boleh roll history dengan advantages. Oke. Wah, 18. Oke. Kamu dulu pernah sampai ke mengunlock 7 level di kuilnya Byakup. 7 level. Oke. Kamu udah pernah masuk. Mungkin kamu udah merasa bahwa kamu udah cukup jauh menempuh di situ. Oke. Dia ingat kan? Untuk semua ketujuh-tujuhnya enggak. Hmm. Tapi rasanya yang kamu inget-inget, kamu udah pernah bisa masuk. Dia gak inget deh. Tapi udah lewat ya waktu itu dulu. Udah lewat. Oke. Jadi dengan itu, kamu kalau mau try lagi, kamu bisa ngelakuin dengan advantages karena kamu punya ingatan tersebut. Oke. Jadi coba deh. Roll wisdom Roll save. Wisdom save dengan advantages. Wisdom save. Oke. Salah sebentar. Apa nama 9? Oke, kamu mencoba untuk yang keduanya. Harus kayak kali ini berhasil gitu. Kamu udah merenggangkan tangan. Oke, kamu jalan dengan anggun masuk dan kamu cuma nempel di depan pintu. Kayak ada bantal di situ. Kamu nggak bisa nembus lagi. Kata Yin ya. Kayaknya Princess, kamu mesti butuh bantuan lagi. Kamu coba cari-cari bantuan lagi di luar sana. Terus tangan besarnya itu. Mungkin someone bisa memberikan kamu penjelasan tentang apa yang kamu harus lalui. Apa maksudmu? Terus salah satu dari kamu ngeliat matanya si Yin. Yin tadi yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang kiri, Yin dan Yang. Yin dan Yang, kiri dulu kan. Mata si Yin menyala dan kamu menyala. Dan kamu ngeliat matanya. Kamu baru sadar bahwa ternyata tanganmu terikat. Ada rantai. Tangannya siapa? Tangannya Airi. Terikat dengan rantai. Kakinya terikat juga dengan rantai. Dan ketika kamu sampai di gerbang, itu rantainya udah tegang, setegang-tegangnya. Kayak kamu udah nggak bisa maju lagi karena kamu dirantai dengan itu. Oh, rantai apa ini? Kayak kamu mesti harus memutuskan rantainya dulu untuk bisa melalui ini. Apa dia tahu ini rantai apa? Dia coba kayak dipegang gitu. Ini rantai apaan sih gitu kan? So, kayaknya dia seingat dia nggak dirantai kan loh. Betul. Seingat kamu emang kamu nggak dirantai. Kamu either boleh roll insight dengan advantages atau roll history lagi dengan advantages. Aduh. History ya? Boleh. 15. Untung nggak di advantage. Oke, 15. Kamu pegang terus kamu ingat-ingat. Ya kan? Itu adalah semua koneksi-koneksi yang mengikat kamu di dunia ini. Dia mau nginget-nginget tujuan dia sebenarnya apa sih? Nyelamatin dunia? Dia kesini harus nyelamatin dunia atau gimana? Dengan 15 ya? Masih hazy tujuannya apa?
Maksudnya untuk apa kamu harus meng-unlock kekuatannya si Byakuya? Kamu masih belum dapat itu. Dia nggak inget ya. Dengan 15 kamu nggak dapat. Tapi ingatan sebelum-sebelumnya itu dia masih ingat kan? Ingatan ada. Oke. Tapi. Oke. Kayak waktunya udah habis. Tunggu. Apalagi yang mulia princess yang masih terikat dengan dunia ini? Tidak. Aku yakin Byakuya membutuhkanku. Setelah dari mereka garuk-garuk gitu. Ya sudah, princess. Kamu masih melihat dirimu terikat dan kamu sudah menyadari itu. Kalau kamu mau memaksakan juga, kamu akan hanya melukai dirimu sendiri. Aku kasih kamu kesempatan sekali lagi deh. Oke. Kamu sudah tahu kamu terikat. Kasih kamu kesempatan sekali lagi buat masuk. Kali ini kamu walaupun gimana? Kamu tetap punya advantages dalam melakukan wisdom save. Oke. Kali ini dia bakal inget yang kayaknya dulu salah satu yang ngebelenggu dia gitu apa gitu kan. Makanya dia ngerasa kayak frustasi. Dan dia tuh somehow lari ke si Byakuya ini. Karena ada something kan yang harus dia raih. Walaupun sebenarnya dia blurry gitu. Kali ini dia bakal coba kayak bener-bener fokusin tujuan dia buat coba masuk buat ketemu sama si Byakuya gitu loh. Terus dia bakal lari sekuat tenaga masuk ke gerbangnya. Nah ini baru roll. Oke, silakan. Setelah narasi yang bagus tersebut. Mari kita doakan. Saving ya? Wisdom save, advantages. Steps. Jelas, oke. Kamu coba lari. Wah. Kamu boleh pilih dari tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan. Mana yang mau kamu hancurkan salah satunya dulu? Kaki kiri. Karena Yin yang tadi ngasih clue. Oke, kaki kirimu. Kamu coba lari. Rantai di kaki kirimu putus. Kamu masuk ke gerbangnya. Dengan ketiga rantai masih terikat. Terus terikat di dalam gerbang itu. Ketika kamu sudah masuk, Yin dan Yang udah nggak ada lagi. Udah nggak kelihatan. Oke. Tanganmu masih terikat sampai ke sebuah kotak di belakang kamu. Kamu tahu itu adalah sebuah gerbang ya. Talinya masih ke belakang. Kamu masih bisa jalan. Yang kamu ngeliat itu adalah sebuah tangga. Oke. Belakang kosong, bolong, hitam. Belakang kosong. Cuma ada kotak doang. Dan kamu ngeliat sebuah tangga. Naik ke atas. Kamu ngeliat tangganya kayaknya infinite. Ujungnya nggak kelihatan. Tanganmu masih ke rantai. Sampai ke pintu di bawah. Jadi pada saat kamu naik, rantainya kayak ngikut kamu gitu. Makin lama semakin panjang. Boleh ngelakuin sesuatu atau gimana? Boleh, silakan. Oh, karena dia fokusnya cuma satu kan, ketemu Byakuya gitu kan. Dia tunggu aku Byakuya, dia terus naik ke atas terus ke tangga. Kamu terus naik. Rantainya masih mengganjil kecuali kaki kirimu ya. Okay. Jadi kamu masih kalau misalnya agak ada resisten gitu, kamu jadi masih harus mengangkat dirimu jauh lebih lagi. Lama-lama kamu capek. Udah nggak kehitung lagi berapa langkah dan berapa putaran lagi tuh tangga lagi, lama-lama kamu capek. Oke. Dia masih coba naik gitu walau capek, kayak orang ngesot tuh ke atas tangga.
Ya kayak orang yang ke atas tangga. Betul. Aku minta kamu roll konsep flat. Oke. Konsep. Oke. Setelah anak tangga yang ke 100, meskipun kamu bawa ngesot, ya kan? Kamu jatuh kecapean di anak tangga. Belum pingsan, belum. Oke. Kau masih ngos-ngosan. Aku minta kamu roll perception boleh? Perception. Straight? Straight. 9. Ini rollnya dari tadi. Kamu ngeliat ke bawah, kamu ngeliat ke atas, semuanya tangga berputar. Oke. Kayak nggak ada jalan lain. Gitu. Dan kamu ngerasa harusnya tangganya nggak cuma muter doang. Tapi kamu nggak ngeliat jalan lain. Gitu. Oke. Kayak either kamu dikerjain, atau ada sesuatu yang kamu miss. Tapi karena kamu saking lelahnya, kamu tertidur dan kamu terbangun keesokan harinya. Dengan begitu, kita akan mengakhiri sesi kita sampai di sini. Ya, Kita tadi Pak lanjutkan. Nggak dipanjang-panjangin nggak? Ini udah panjang. Tangganya panjang. Tangganya panjang ya. Mohon maaf untuk Vera dan Bambang karena tidak sempat beraksi di campaign ini, di sesi ini. Tapi mohon maaf sudah malam, jadi kita lanjutkan di minggu depan ya. Nanti semuanya akan dapat perannya gabungan. Wah. Oke. Battle tadi nggak sangka lama ya. Ya. Rollnya jelek mulu. 8, 9, 11. Kurang panjang. Udah masing-masing udah dapat porsinya. Tuh. Kecuali Vera sama Bambang, mohon maaf. Mohon maaf guys. Jadi yang belum ketemu sama personanya itu Vera, Bambang, Semol. Tony belum. Tony juga. Jadi juga belum Joni sih ya. belum. Vera, Bambang, Snitch, Joni. Dekat-dekat sama Ken nanti ke bagian persona. sudah teruji oleh Xavier. Iya dengan karat-karat mati. Ekspektasinya sih next session semuanya udah dapat personanya Mas. Yeay. Kita lihat saja. Iya next session 5 jam DM. Apa? Next session 5 jam. Enggak lah, enggak 5 jam lah ya. Kontennya kurang kalau 5 jam saya. Kan itu buat dapetin avatar masing-masing. Enggak. Ada nanti short story-nya ada. Oh, oke. Jadi nanti kebalik. Kalau yang lainnya kan diceritakan dulu, habis itu dapat avatar gitu kan. Nah, sama Kita dengan dapat dulu. ya sama dengan si Airi dapat dulu, baru ada story-nya gitu. Oh, gue juga dapat dulu sih. Iya benar, kamu dapat dulu kan. Gitu. Tadi Tapi kan kan dikasih kau, sama Adam. iya kan mau dikasih. Gitu. Tapi kan kamu dapat dulu kan, baru Iya. kita reveal story-nya ke yang lain. Gitu. Oh, akhirnya udah ke-reveal nih sama Xavier.
reveal apa nih, story apa nih? Setiap Nggak avatar punya ceritanya masing-masing. Oh, oke. Menarik. Aku penasaran. Story Jara ada Anubis tidak ya? Satu mitologi tuh. Menarik. Satu mitologi ya, satu Egypt. Apakah Oke. Dulahan menemukan kepalanya? Ini Nah, apakah Dulahan akan ketemu kepalanya? Nah, itu juga cerita baru. Kepalanya tambah. Oh iya, kepalanya Bambang. Mobkun. Mobkun. Nanti gue bikin tokennya dulu yang kepalanya ada Bambangnya. Jadi pas Bambang semua langsung di guys, dalam. gue duluan ya. Iya. Oke, thank you. Player gue di sebelah udah nunggu duluan guys. Yuk, sorry.